Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli ala hajjal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini, pagi ini, Ustadz Andi Alfi, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah. Pada saat ini kita diberkati, diberi semangat untuk kontemplasi teks Al-Quran, khususnya teks dari Ibnu Arabi, ya. Jadi tadarus sekaligus membaca teks yang tersingkap kepada Ibnu Arabi. Dan Ustadz Andi Alfi akan membantu kita untuk membacakannya. Nanti kita dengarkan saja penyingkapan dari Ibnu Arabi. Lalu saya akan memberikan tanggapan agar kita bisa sama-sama merasakan petunjuknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah membahas surat An-Naba, berita besar, ya. Berita besar itu sudah kita pahami adalah tentang kebangkitan rohani yang dalam tradisi Islam suka disebut dengan kiamat kubro, ya. Jadi kiamat kubro itu secara dari kecil itu dipahami hancurnya alam semesta. Tapi dari sudut pandang penyingkapan sufi, kiamat kubro itu justru pencerahan total. Jadi seorang salik sudah menyadari, mengalami penyatuan dengan Sang Al-Haq, Allah gitu. Nah, untuk sampai ke situ, kita sebagai manusia dan juga yang beriman, yang salikin, kan mengalami kiamat-kiamat sukro, ya. Kiamat-kiamat kecil, bencana-bencana itu kita lihat sebagai momen kebangkitan rohani. Jadi nggak fokus pada bencananya, masalahnya. Dari situ nanti kita akan mengalami kiamat wusto, yaitu kematian tubuh kita ini. Jadi kita akan belajar justru menghadapi masalah-masalah kehidupan itu, persiapan kita untuk menghadapi kematian tubuh. Konsekuensinya ada dua, masuk surga atau neraka, atau lahir lagi kembali, gitu ya. Sementara ini dalam tradisi umat Islam pada umumnya tidak terbiasa dengan pembahasan kebangkitan kembali itu. Lalu An-Najiyat, ya. An-Najiyat itu kalau terjemahannya itu malaikat mencabut dengan kasar gitu, ya, menarik gitu. Jadi karena rindu dan cintanya kita pada Allah, kita punya diberi pengalaman ditarik keluarnya roh itu dari tubuh. Nah, itu ya. Lalu ada yang nasihat, itu an-najat yang kasar. Kalau nasihat itu dengan sukarela kita keluar. Kalau tidak praktik meditasi, mati sebelum mati, itu susah teman-teman sekalian. Jadi meditasi itu sudah dilihat sebagai bukan kewajiban, bukan dipaksa, ya, kebutuhan kita itu, ya. Nah, sekarang kita membahas tentang abasa, bermuka masam. Kemarin sudah diungkap pengalaman Nabi dalam suluk. Nabi juga manusia biasa seperti kita, kadang juga bermuka masam. Tapi poinnya adalah ketika seorang hamba sudah rindu pada Allah, nggak boleh, jangan cuma pejabat, orang berkuasa, orang terkenal yang dilayani. Tapi itu menunjukkan bahwa kalau dari sisi saya, ya, teman-teman, Ustadz Andi, kalau satu jiwa itu sudah rindu, sudah membersihkan diri, dia akan siap diajak ke spiritual. Jadi kadang-kadang saya sendiri maunya saya orang langsung ke spiritual. Setiap fenomena hikmahnya apa dari Tuhan, ternyata belum bisa. Ya udah, nggak usah kasih dulu wirid, disiplin-disiplin gitu, ya. Kita sendiri di sini juga, alhamdulillah, ya, boleh jadi ini sudah persiapan kita langsung. Kalau satu saat dibuka Tuhan, waduh, insya Allah sudah lebih ready.
Nah, sekarang kita persilakan pada Ustadz Andi Alfi. Semoga dilancarkan nanti jaringannya juga, karena lagi di Makassar ini Ustadz Andi lagi ngurusin pesantren. Silakan Ustadz Andi. Terima kasih banyak Pak David. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita melanjutkan surah Abasa, dan insya Allah ini saya baca-baca menarik tentang uh, uh, tentang diri kita tentunya. Baik, kita akan baca surah Abasa dari ayat 11 sampai 32 surah Abasa. Dari ayat 11 sampai ayat 32. Baiklah, kita mulai dari ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkiratun. Sekali-kali jangan. Nah, ini menegur Nabi. Waktu itu kan ayat sebelumnya kan berkenaan tentang teguran kepada Nabi. Lanjut lagi, kalla innaha tadhkiratun. Wahai Nabi, jangan sekali-kali lagi berbuat seperti itu. Sesungguhnya itu yang apa yang kami sampaikan itu adalah tazkiratun, adalah sebuah peringatan. Paman sya'a dzakara, bagi orang yang menghendaki untuk mendapatkan peringatan. Fi suhufi mukarramah, di dalam lembaran-lembaran yang mulia. Marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan juga disucikan. Bi aidi safarah, berada di dalam tangan-tangan malaikat yang diutus. Kiromin baroroh, adalah malaikat-malaikat yang mulia dan tunduk ataupun baik. Kutilal insanu ma'akfaroh, dan binasalah manusia dengan apa yang dia kufurkan atau apa yang dia ingkari. Min ayyi syai'in khalaqahu, dari manakah manusia itu, apakah manusia itu tahu dari manakah dia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarahu, kemudian dan dari nutfah atau uh, itu apa ya, dari titik darah kecil dicipta, manusia itu diciptakan faqaddarahu, dan diberikan kemampuan. Summa sabila yassarah, kemudian jalannya dipermudah. Summa amatahu akbarah, kemudian setelah itu, setelah hidup, kemudian dia di amatahu, dimatikan atau meninggal, akbarah, dan dikuburkan. Summa idza sya'a ansyarah, kemudian jikalau berkehendak Allah Subhanahu wa taala, mereka dibangkitkan. Kalla lamma yaqdi ma amarah, sungguh sekali-sekali tidaklah mereka menunaikan apa yang diperintahkan kepada mereka. Falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia memperhatikan kepada makanannya. Anna sabbabnal ma'a sabba, kamilah yang menurunkan air. Summa saqaqnal arda syaqqan, dan kami membelah bumi. Fa'ambatna fiha haban, dan kamilah yang menumbuhkan pihak di bumi itu haban, biji-biji. Wa inaban, dan juga anggur. Wa qadba, wa zaitunan wa nahla, yaitu buah zaitun dan juga kurma. Wa hadaiqa gulba, dan kebun-kebun yang gulba itu padat atau lebat. Wa faqihatan wa abba, ada buah-buahan dan rumput-rumputan. Mata'an lakum, itu sebagai nikmat bagi kalian. Wali an'amikum, dan juga hewan-hewan ternak kalian. Jadi hadirin dan yang hadir pada pagi kali ini, sesungguhnya ayat ini berbicara tentang dua hal. Yang ini saya ringkas seperti ini. Bahwa manusia ingin diajarkan, ayat sebelumnya kita ingat dari Abasa, Nabi kan ditegur karena melihat atau hanya memperhatikan hal-hal yang zohir, atau memperhatikan penampilan zohir seseorang. Makanya kan ditegur,
abasa wa tawalla, wahai Nabi, kamu yang bermuka masam dan berpaling gitu, karena melihat penampilan zahir dari seseorang, tidak melihat sisi kesiapan rohani seseorang. Makanya ayat selanjutnya, ayat 11 sampai 32 tadi, itu cerita tentang bagaimana sih manusia mendapatkan petunjuk untuk tidak terjebak pada penampilan zahir. Nah, dalil atau petunjuknya ada dua, Quran dan semesta. Nah, tadi kalau Quran itu tadi bunyi ayatnya fi suhufim mukarramah bi aidin safaroh. Kemudian dalil semestanya min ayyi shay'in khalaqahu, dari mana manusia diciptakan. Nah, diciptakan dari nutfah, kemudian bertumbuh, kemudian mati, dapat nanti ada taman-taman, ada kenikmatan. Itu dalil semestanya. Nah, dalil semestanya ada dua. Nah, tadi diceritakan ada nikmat-nikmat. Nah, dalil semesta yang keduanya ada derita. Ada derita yang dialami. Nah, ini dalil-dalil ini kebanyakan manusia atau ya mungkin semua dari kita rata-rata berangkat dari dua hal ini, nikmat dan derita. Tapi lebih banyak yang berangkat dari derita. Ini adalah the step one, atau the first step atau langkah pertama, derita dulu. Udah lewat derita, mampu melihat nikmat. Yang paling tinggi ini, mampu melihat, bukan membaca Quran ya, maksudnya nanti ya penjelasannya bukan membaca Quran, oh baca gini, itu salah satunya. Tapi di dalam teks Ibnu Arabi yang dimaksud Quran adalah yang ada pada diri manusia. Ini kita baca di sini. Nah, surah Abasa ayat 11 Al-Hadi Asyar sampai ayat 32. Kala, ini adalah rodda lahu azalika, yaitu mencegah Nabi untuk melakukan abasa lagi, yaitu bermuka masam. Oleh karena itu diriwayatkan annahu, bahwasanya Nabi ma ta'abbasa ba'da nuzuli hadhil ayat, tidak lagi bermuka masam setelah turunnya ayat ini, biwajhil fakir qattu, dalam pada wajah orang-orang yang lemah sama sekali, tidak lagi pernah bermuka masam. Wala tasadda lil ghani, tapi tidak juga pula tidak hanya melayani orang-orang kaya saja. Kemudian ayat selanjutnya fi suhufim mukarramah, di dalam lembaran-lembaran yang mulia. Nah, di sini dikatakan indallah, itu ada di sisi Tuhan. Nah, hiya alwahun nufus as-samawiyah, itu adalah lembaran jiwa langit, jiwa-jiwa langit ya. Ini jiwa-jiwa ruhani. Allati, yang mana nazalal Quran ilaiha, yang mana Quran itu turun kepada jiwa-jiwa ruhani yang langit itu. Nah, turun Al-Quran pada jiwa-jiwa tersebut. Awalan, yang pertama, min lauhil mahfuz. Jadi Al-Quran awalnya disebut dari lauhil mahfuz, turun ke al-wah nufus, kemudianlah jadi Al-Quran teks yang kita pegang sekarang. Itu bentuk zahirnya daripada Al-Quran yang non materi. Nah, tentu yang mau kita dapat sebagai tidak hanya bercukup dengan teks Al-Quran yang hardcover itu, nah, tapi bisa mendapatkan juga lauhul nufus as-samawiyah, kemudian naik mendapatkan lauhul mahfuz, atau lembaran yang terjaga, tercatat segala hal di dalamnya. Marfu'ah, yaitu tinggi apanya, qadarnya dan makannya, itu tinggi kadarnya dan juga posisinya. Mutahharah, disucikan daripada danasi toba, yaitu disucikan dari kotoran-kotoran tabiat, atau maksudnya kotoran-kotoran semesta, wa taghayyuratiha, dan juga disucikan daripada perubahan-perubahan. Nah, inilah, jadi kembali lagi kepada pembagian ini, kalau manusia bisa dapat ini, itu udah luar biasa banget, dapat Al-Quran yang ada dalam dirinya.
yang Maha Suci, yang bersih. Makanya dalam kita sudah pernah bahas dalam surah Al-Baqarah dikatakan zalikal kitabu. Nah, dia menunjuk zalika. Nah, itu nggak ngomong Al-Quran yang ini. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mendapatkan Al-Quran yang bukan cuma fisiknya, tapi kita ingin Allah menginginkan kita untuk mendapatkan Al-Quran secara batinnya. Makanya menunjukkan itu. Di Aidi Saparoh itu di manakah uh, apa letaknya Al-Quran itu yang materi dan suci? Di Aidi Saparoh itu berada di tangan-tangan malaikat yang diutus. Nah, di sini disebutkan katibatun ya al-uqul al-muqaddasah al-mu'assirah fitil kal alwah. Itu berada pada akal. Jadi diartikan di sini oleh Ibnu Arabi, di manakah kitab itu turun? Nah, turunnya pada akal yang muqaddasah, tapi yang telah uh, telah tercerahkan ataupun juga telah disucikan. Kiromin. Nah, akal-akal itu atau malaikat-malaikat itu kiromin, itu mulia. Kenapa mulia? Lisyarufiha wa kurubiha min Allah. Karena akal dapat membimbing manusia untuk dekat dan dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baroroh, dia tunduk, dia baik. Ini terjemahan letterletnya. Atqiya, dia suci. Litaqaddusiha minal mawad. Karena kenapa? Akal-akal itu suci. Karena dia suci atau tidak terikat dari mawad atau materi. Kemudian wanuzhati jauhariha ta'alluqat. Nah, dia tercabut, akal itu tercabut daripada keterikatan-keterikatan. Nah, kemudian selanjutnya jadi summa lamma bayana annal Quran tazkiratun, Allah telah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu sebuah peringatan atau sebuah datang sebagai sebuah pengingat lil mutazakki, untuk manusia-manusia yang mau mendapatkan peringatan atau mendapatkan sebuah pelajaran. Ta'ajabah, Allah Subhanahu wa taala takjub atau kaget, terheran-heran, min kufronil insan, dari apa? Dari kekufuran manusia. Nah, kufur artinya tidak bersyukur atas nikmat. Wa ihtijabihi, Allah juga kaget kok manusia bisa terhijab, hatta yahtaja ila tazkir, sampai butuh untuk diperingatkan. Tadi pembagian yang bisa mengingatkan manusia kembali kepada Allah ada dua, nikmat dan juga derita. Karena nikmat dan derita dua-duanya bisa mengantarkan manusia untuk mengingat kembali the truth, atau mengingat lagi apa yang menjadi realita. Wa adamun nikmat zahir, itu ketiadaan nikmat zahir. Jadi ketiadaan, misalnya ketiadaan kita terhadap nggak punya apa-apa, nggak, misalnya ketika tiba-tiba pernah nggak punya uang sama sekali gitu. Adamun nikmat ni'ami zahirah, adanya ketiadaan nikmat zahir itu allati, yang mana yumkin biha istidlal alal mun'im. Ini menarik. Jadi ketiadaan nikmat itu memungkinkan untuk argumentasi bahwa ada yang pemberi nikmat. Jadi menderita, wah ini pasti ada yang pemberi nikmat. Pemberi nikmat apa? Bil husni, dengan baik, mimma badi'il khalqihi. Nah, dari penciptaan manusia. Jadi manusia melihat nikmat yang diberikan Allah dengan melihat bagaimana manusia bisa bertumbuh dari kecil sampai sekarang bisa
bertumbuh besar. Wa ahwalihi binafsi, dan juga memperhatikan kondisi dirinya, bukan hanya sistem fisiknya tapi memperhatikan kondisi dirinya. Bisa juga disiapin inquire, jadi melihat uh, dari kita kecil perubahan-perubahan apa yang kita alami, dan bagaimana perubahan-perubahan emosi yang kita alami. Waktu kecil misalnya suka manja, tapi setelah besar berubah, itu kan ahwal binafsihi, itu kondisi-kondisi pada jiwa. Pamakhoriju anhu, dan apa yang ada di luar jiwa itu kan berubah, mengalami perubahan, mengalami changing. Lima la yumkinul hayatu illa bih, yang mana eksternal ini tidak mungkin kita bisa hidup tanpa hal-hal yang berada di eksternal ini. Di sini dikatakan wa qurriru annahu ma ijtima'i dalilain. Nah, ada dua dalil berkumpul untuk mengingatkan manusia tentang akan adanya the truth. Ai nadru, yaitu dalil nazar. Yaitu dalil nazar tadi disebutkan ayat tentang nikmat-nikmat. Jadi ada nikmat ini, nikmat itu, nikmat ini, dan nikmat itu. Di hadhil ahwal, dalam kondisi ini mujib lima rifatil maujid. Jadi itu menyebabkan, karena melihat seluruh nikmat-nikmat, kita bertanya, siapakah yang memberi nikmat itu? Wal qiyam bisyukrihi, dan juga melakukan atau bersyukur atas seluruh nikmat yang kita dapat. Dan wasima'il wa'zi, dengan melihat apa yang terjadi atau mengalami sebuah derita, kita akan sima'ul wa'zi, akan mendengar yang namanya nasihat, buat tazkir, dan juga peringatan binuzulil Quran, dengan turunnya Al-Quran. Kemudian ayat selanjutnya, lamma yakdi, ketika berbicara tentang orang-orang yang belum menunaikan perintah Allah. Di zamanil mutatawil, dalam waktu yang panjang, ma'amar, apa yang diperintahkan Allah, yaitu min syukri nikmatihi, yaitu adalah bagaimana bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bi istimaliha, dengan menggunakan nikmat, seluruh nikmat yang Allah berikan itu, bi ihrajil kamal, yaitu untuk mengaktualisasikan kesempurnaan ilal fi'li, kepada aktual. Wa tawassul biha ila mun'im, dan menggunakan seluruh nikmat yang kita punya dalam kehidupan ini untuk sampai kepada pemberi nikmat. Jadi nikmat kita gunakan kekayaan, hanya tidak boleh membenci kekayaan, tidak boleh mengatakan kekayaan itu tidak baik, tidak boleh mengatakan tidak tepat yang mengatakan kekayaan itu jelek, karena dengan kekayaan, dengan fasilitas itu mengantarkan kita kepada pemberi nikmat kekayaan itu sendiri. Nah, di sini makanya di sini dikatakan wa tawassalu biha ila mun'im, dan sampai biha, dengan nikmat itu, kepada pemberi nikmat. Nah, tapi yang bermasalah di sini bal ihtajaba biha, tapi hati-hati, terhijab dengan nikmat itu. Nah, misalnya saya mau ke rumah Bang Dame, kan sering ke rumah Bang Dame. Jadi kalau ke rumah Bang Dame, saya mau nyari apa? Kuenya atau Bang Dame-nya gitu. Jangan sampai saya nyari kuenya aja, bukan mau ketemu Bang Dame-nya. Gitu. Nah, akan tetapi terhijab dengan nikmat itu, wabinafsihi, dan terhijab dengan dirinya sendiri, yaitu dengan egonya, yang sering kali kita ulas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini ringkasan secara umum tentang surah Abasa dari ayat 11 sampai 32. Jadi berbicara tadi pada poin yang saya sudah jelaskan, bahwa dalil ada dua, ada Al-Quran dan ada semesta. Semesta ada dua, ada derita dan ada nikmat. Nah, yang banyak ditekankan dalam ayat surah Abasa ini, dari ayat 11 sampai ayat 32, itu tentang nikmat-nikmat zahir seperti anggur, buah-buahan, fasilitas, dan sebagainya. Itu pengantar dulu Bang dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Andi, teman-teman sekalian. Ada banyak catatan di sini sambil diuraikan Ustadz Andi, saya mencatat. Pertama-tama, pada waktu tadi disampaikan bagan itu teman-teman,
dalil ya. Selama ini kan kita akrab dengan dalil ya. Dalil itu, Anda apa nih ayatnya nih gitu ya. Yang saya jelaskan dulu, dalil itu terbagi tiga kalau secara umum bisa dicari di Google gitu. Jadi dalil nakli itu teks ayatnya gitu, lateral biasanya lateral. Lalu yang kedua dalil akli gitu. Dalil akli itu argumen intelektual gitu. Jadi kita menerima kebenaran itu berdasarkan argumentasi logik gitu. Karena nanti ini akan dikaitkan dengan akal itu utusan Tuhan sebagai malaikat ya Ustadz Andi ya. Akal al-munawar, akal yang diberkati, akal yang mulia, jiwa mulia. Nah, dalil ketiga adalah dalil kasfi, penyingkapan spiritual. Ini boleh jadi pegangan kita nih, saya selalu jadikan ini pegangan saya. Kalau orang masih bertengkar urusan hukum di dalam tradisi Islam, itu biasanya terjebak pada dalil nakli tapi akal yang egois. Mestinya begini gitu. Sampai satu ketika datang dalil kasbi itu bentuknya kejadian gitu. Nah, kejadian itu dalilnya itu alam semesta gitu. Kejadian, sakit, kita juga dapat keajaiban. Itu dalil juga, teman. Itulah kasaf. Kasaf itu bisa kejadian langsung berupa fisik, tapi juga penyingkapan spiritual. Itu tadi dalil itu. Jadi, nah semesta itu dalilnya bisa dalam dua bentuk, kenikmatan dan derita, teman-teman. Ya, nah kita mulai dari dalil derita gitu, teman-teman. Nah, banyak orang dibuat menderita, hidupnya menderita terjadi. Tapi dari situ justru kan dia nggak dapat nikmat. Dia bisa menyadari pemberi nikmat gitu. Itu advance itu teman-teman sekalian. Jadi saya akhirnya merefer itu pengalaman pribadi Ustaz Andi. Kadang-kadang kita kan menderita itu ya nggak punya duit, susah pekerjaan dan seterusnya gitu. Dan sudah berusaha tetap aja susah gitu. Ternyata susahnya itu kalau kita realistis masih cukup kok buat makan, apa adanya gitu ya, masih cukup. Tapi karena di pikiran kita ada standar tertentu tentang kenikmatan, itu bikin menderita. Misalnya dia tinggal di Pondok Indah atau di Menteng, tiba-tiba pindah ke Bekasi gitu misalnya, atau ke Sawangan gitu. Itu standar hidupnya berubah gitu. Padahal kalau dia realistis, oh saya masih cukup makan kok, saya masih dekat dengan orang-orang tersayang, saya masih bisa belajar, saya sehat gitu ya. Tuhan membuat begitu, kejadian membuat terjadi pada dia begitu, agar dia bisa mendapatkan kenikmatan bukan dari nikmat materinya, tapi pemberi nikmat gitu. Jadi melalui derita, kita fokus pada Allah ya teman-teman. Ingat itu. Jadi supaya nanti pada waktu datang kenikmatan materialnya, kekayaan, kemasyhuran, kemudahan, kita tetap sadar pada pemberi nikmat gitu loh. Buat apa kita punya kenikmatan luar biasa di dunia ini, mobil bagus, harta banyak gitu. Tapi kita tidak sadar pada pemberi nikmat. Dia terhijab kan terakhir tadi kan Ustadz Andi penyingkapan Ibnu Robi, dia terhijab. Tadi Ustadz Andi ngasih tahu yang sederhana, kalau datang ke rumah saya dia fokus kuenya, makanannya gitu. Lupa ngobrol sama yang punya rumah gitu. Itu sama dengan emak-emak kan juga suka tuh satu sisi nyiapin berbuka gitu kan, nyiapin makanan enak, fokus pada itunya gitu, lupa pada kita mau ngomong apa sih ini ketemu gitu, lupa silaturahimnya gitu loh, lupa menyadari ada cinta kasih yang hadir di dalam pertemuan itu. Kita terlalu fokus pada materialnya gitu. Nah, terus yang menarik nih teman-teman,
karunia Allah yang dahsyat lagi adalah Al-Quran. Ini sering saya diskusikan sama Bu Darwina nih. Darwina ini kan saya pernah dapat diskusi juga dari taklim apa sufistik. Al-Quran itu kan selama ini kita lihat secara mushaf ya, tulisan. Tapi satu sisi Ustadz Andi, Al-Quran itu maknanya sintesis. Jadi mereka yang sudah bisa melihat seluruh peristiwa ini secara utuh gitu. Jadi dari mata sutradara gitu lah. Saya suka bilang sama Bu Darwin itu sutradara. Kalau kita ngelihat alam semesta ini kan Al-Quran juga ayat-ayat kauniyah. Tapi kita ngelihat sepotong-sepotong. Kita menderita. Coba aja lihat fenomena politik sekarang kalau sepotong-sepotong gitu. Ribet itu. Udah baca Quran mushafnya berkali-kali tapi tidak bisa melihat gambar utuhnya gitu. Jadi satu sisi makna hakiki dari orang yang bisa yang menerima Al-Quran. Al-Quran dalam pengertian kitab itu. Kitab itu adanya di sisi Allah yang bisa di mana itu diturunkan. Jiwa-jiwa langit kan ada di sini kan. Nah, ya kan maka barang siapa menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya kan gitu. Karena kalau Nabi itu masih suka bermuka masam sama orang-orang yang mencari petunjuk, ya, tidak terlihat nanti kitab itu gitu. Tapi ketika Nabi sudah tidak lagi, sudah melayani jiwa-jiwa yang rindu pada Tuhan, maka Ustaz Andi ini benar, kalau kita melayani orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, rindu pada Tuhan, kita bisa melihat kitab di situ Ustaz. Justru Bu Yanti, kita bisa menyaksikan kehadiran Tuhan berbicara melalui orang yang mencari gitu. Saya sering tuh. Ada orang misalnya katakanlah ingin ngobrol, ya cerita lahirianya konsultasi gitu. Terus dilayani dengan baik. Terus dia gembira, dia sembuh, dia jadi ngerti. 30 tahun bang saya tidak tahu mengerti mendapatkan jawaban ini. Kok sekarang ngerti? Kita sendiri, kita bisa melihat kitab di situ. Masya Allah gitu. Jadi saya sendiri ikut belajar Bu. Dia 30 tahun menderita dengan itu hanya dari situ. Nah itu maksudnya. Ya kan? Maka barang siapa menghendaki tentu dia akan memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah gitu. Fi suhupin mukarro mukarroman gitu kan, mukarromat gitu ya. Kitab yang dimuliakan gitu, yang ditinggikan dan disucikan. Jadi kalau si guru ini, si mursyid ini atau ustadz ini, biksu ini milih-milih gitu, malah nanti dia nggak bisa ngelihat kitab itu. Sama juga kayak teman-teman misalnya ada orang mau curhat apa segala macam, kita pilih-pilih gitu. Terus begitu kita layanin mereka yang tulis itu, tiba-tiba dia terbebas, dia dapat petunjuk. Oh kita ikutan lihat kitabnya Bu. Di tangan para utusan, di tangan para malaikat kan, bi-ID saparon gitu ya, saparotin gitu ya. Di sini diartikan para utusan atau malaikat yang mulia lagi diberkati gitu teman-teman. Nah, ini salah satu catatan yang luar biasa dari Ibnu Arabi adalah malaikat-malaikat itu di sini dimaknai akal ya. Nah, kalau bicara tentang kecerdasan, pengetahuan itu biasanya roh jati diri kita itu disebut akal, di intelek teman-teman. Tapi kalau akal-akalan itu nggak bisa lihat kitab tuh. Dia baca peraturan, dia membelah kliennya karena yang bayar gede, maka akalnya nggak bisa melihat kebenaran. Gitu ya. Terus akal al-munawar, Quran turun ke situ.
Jadi Bu Darwini yang selalu saya sampaikan waktu itu kalau kita diskusi ya, misalnya kejadian Palestina, kan ada Bu Dini juga ngirim ya. Kalau kita lihat dari satu sisi, itu ada kekejaman Israel di situ, betul nggak? Tapi kalau kita lihat dalam konteks sejarah dari pihak sananya juga Palestina ada juga yang kejam gitu. Tapi juga ada orang Palestina yang dianiaya itu. Mereka malah dalam deritanya itu, mereka merasakan bertemu dengan yang Maha Kasih. Kenikmatannya tidak hanya material, tetapi kenikmatan mampu mensyukuri situasi sulit. Dan yang menarik lagi dari penjuru dunia banyak pertolongan gitu. Nah, kemampuan kita melihat rangkaian satu fenomena itu secara utuh, itu yang disebut dengan Al-Quran diturunkan ke hati kita. Nah, kalau teman-teman mau menyadari kebenaran ini, lihat aja cerita keluarga kita. Ya, skala lokal gitu. Atau cerita diri kita pribadi. Kalau kita tengok perjalanan hidup kita masing-masing, pernah kebentur A, kebentur sini, naik, jatuh lagi. Gitu ya Bu Yanti ya, misalnya sudah 67 tahun, ke sini, ke sana gitu kan. Kita masih menderita, itu kita belum dapat tuh kitabnya. Belum dapat ayatnya kita, masih sepotong nggak melihatnya. Tapi begitu kita sudah lihat utuh, wah untung saya kemarin bangkrut. Untung saya kemarin ketipu. Nah itu paradigma di Jawa itu. Udah ketabrak, untung tidak patah ininya. Untung masih selamat gitu ya. Nah itu boleh juga tuh. Untung-untung itu dia selalu bisa melihat, bisa bersyukur dalam situasi sulit. Tapi bukan cocokologi ya, tapi benar-benar penyingkapan. Nah itu saya menangkapnya gitu. Sebenarnya banyak catatan saya di sini, Ustadz Andi. Ustadz Andi membaca aja terus. Tapi tambahin nanti Ustadz ya. Nah gitu ya. Jadi semoga dari sini kita dapat penyingkapan. Nah, kemudian ketika Allah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah tazkirat ya, pengingat bagi orang-orang yang memiliki kesiapan untuk mengingat. Dan Allah heran kenapa manusia itu kok terhijab gitu, padahal di dalam dirinya ada fakultas yang mampu melihat itu gitu loh Bu Darwina. Kenapa masih melihat pakai sentimen pribadi, ego? Coba deh teman-teman. Ini poinnya di sini justru yang dahsyat. Gimana Bu Yanti ya? Jadi ketika kita lihat rangkaian kehidupan kita secara utuh, kan Tuhan heran gitu. Apa kata Ibnu Arabi ini ya? Allah Subhanahu Wa Taala heran dengan kekufuran manusia dan terhijabnya sehingga tubuh butuh kepada takdir diingatkan. Karena dia nggak bisa ngelihat, maka butuh diingatkan, dihantam lagi, dihantam lagi. Kenapa Betul, kamu betul. tidak melihat? Iya kan, Ustadz Andi ya? Betul, Gitu. Bang. Ya, Melihat, gimana? melihat, melihat kitab itu sebenarnya kitab kita sendiri ya, Bang. Al-Quran itu Ya, sebenarnya surat yang diberikan kepada kita individu. Jadi kalau kita melihat perjalanan diri kita sendiri itu ternyata suka atau tidak suka yang disodorkan kepada Allah itu ya itu pembelajaran buat kita ya Bang ya. Jadi kadang saya melihat bahwa banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita sukai ada di depan mata, tetapi pada saat kita menyadari bahwa disinilah cahayanya, petunjuknya bahwa kita harus kembali ke Tuhan pada saat kita tidak suka. Nah, kemudian kita bisa menerima apapun yang kita hadapin. Akhirnya kita menyadari, oh ternyata Tuhan itu memberikan Al-Qur'annya itu melalui itu gitu. Gitu nggak, Mbak? Seperti itu saya iya. melihat Saya melihatnya. punya contoh begini misalnya, pengalaman ya. Misalnya satu hari saya punya pengalaman, saya sebetulnya sudah ingin keluar dari satu komunitas gitu. Ada di situ, udah nggak cocok gini gitu. Tapi tidak tega keluar gitu, berat Ya, gitu. Atau mungkin dalam hubungan, udah nggak cocok nih hubungan. ya.
Tapi nggak tega gitu. Gimana, kasihan lah nanti kata orang gimana. Tiba-tiba ada musibah datang. Kejadian. Bisa saja kita difitnah, kita diusir, kita dikucilkan. Jadi terpaksa saya keluar dari situasi itu. Awal-awal oleng. Tapi begitu diam. Nah, Qurannya turun. Loh, katanya kan kamu mau keluar. Ya dihadirkanlah pembenci, pemfitnah. Loh, kan ini doa saya gitu. Sebenarnya doa saya kan ini. Loh, makanya Tuhan heran. Kok kamu nggak lihat sih? Padahal sudah dikirim situasinya gitu. Jadi hadirnya pemfitnah, pembenci, terus kalau kita lihat dalam-dalam, nah kita bisa Quran turun. Quran itu maksudnya kita ngelihatnya utuh ceritanya, sintesis. Kalau Furqan, kitab itu sebagai Quran itu sintesis. Kalau kitab itu sebagai Furqan itu mampu memilah-milah, membedakan satu sama lain. Saya sering ngomong ke Bu Darwina tuh. Ketika kita melihat pertunjukan adegan panggung sandiwara, kan ada jagoannya pasti dong. Ada antagonis, ada pengikut-pengikut jagoan, protagonis, ada pengikut antagonis. Ada penonton yang sotoy, kalau penonton itu sekarang netizen gitu, sosmed gitu kan gitu. Komen. Nah, tapi ada yang orang suka lupa, pembuat cerita gitu. Sutradara. Nah, di sisi Tuhan, Al-Quran itu jiwa yang sudah sampai ke mata sutradara itu. Tauhid. Gitu. Tapi kita juga kalau misalnya jago apa antagonis menganiaya di situ, itu tidak benar dalam cerita. Dalam kisah itu memang jahat dia di situ. Tapi dalam cerita utuh, emang itu harus dia perankan. Itu yang waktu kemarin kita kupas ketika Fir'aun membunuh anak Yahudi yang setiap bayi laki-laki dibunuh, dibunuh, dibunuh. Kan kita kan kasihan ngelihatnya kan. Ternyata di alam barzah, di dimensi spiritual, bayi-bayi itu ngumpul sampai ribuan, dia lahir jadi satu bayi, itu jadi Musa gitu loh kan. Iya nggak? Di satu sisi kalau di mata panggung, Fir'aun membunuh bayi-bayi. Itu Ibn Arabi juga tuh yang tersingkap tuh. Tapi begitu ada ribuan bayi mati, naik ke alam barzah, kan tubuhnya aja yang mati. Kan entitas rohani di balik itu kan hidup. Ngumpul ribuan, turun jadi jagoan, itulah Musa. Baru ada keseimbangan. Itu di satu sisi. Tapi di sisi yang lain kemarin kita bahas, Musa itu ditenggelamkan, Musa juga salikin gitu loh. Dia juga pejalan spiritual. Fir'aun juga pejalan spiritual. Ya, saya kira itu dulu catatan saya. Nanti kalau ada yang tertinggal, saya ini lagi sambil nyatat. Ustadz Andi, tambahin dulu. Ya Bang, mengenai tentang Al-Quran, yang tadi menarik sekali yang disampaikan Bang Kami. Jadi memang pada hakikatnya Al-Quran secara bahasa artinya jami, atau tadi mengumpulkan, atau merangkul, melikupi, itu secara letter meaning dari secara bahasanya seperti itu. Jadi sebenarnya katakan Bang Game, jadi Al-Quran tidak selalu melulu kita harus paham teks gitu, atau paham ini uh, paham berapa ayat pertama sampai ayat terakhir. Tidak harus mesti seperti itu, karena pada dasarnya Al-Quran yang sejati adalah seluruh kehidupan ini. Karena yang apa yang ditulis dalam Al-Quran yang teks itu yang sebenarnya adalah yang ada pada seluruh kehidupan ini. Seluruh cerita kita ada di situ. Semua terhimpun di situ. Cuman masalahnya, apakah kita punya akal yang bersih untuk melihat itu? Apakah punya batin yang bersih untuk menerima itu? Nah, sebenarnya menerima sih sebenarnya, karena kita terhijab saja, jadi itu tidak nampak. Nah, itu butuh orang yang bisa melihat itu secara detail dan bisa mampu membaca itu dengan baik. Perlu kepekaan batin yang dalam. Nah, itu mesti latihan yang panjang. Nah, itu Bang dari saya. Silakan Bu Prima, raise hand.
Ya Bang, punten ini saya Yana pakai akun anak Iya, saya iya, iya. kebetulan. Iya, iya. Silakan Mbak Mau Yana. konfirmasi Bang, lembaran-lembaran tadi yang ada di presentasinya Ustadz Alfi dan istilah dalil kasfi serta tadi Bang Dame kitab itu ya sama nggak dengan Lauh Mahfuz? Dan apakah itu berarti berisi kurikulum kehidupan aku gitu ya, yang memang spesifik buat saya mungkin beda dengan yang spesifik buat Bang Dame. Mohon penjelasannya Bang, kasih. Ya, ini juga pernah saya diskusikan sama Ustadz Andi ini ya. Kita bicara tentang Lauhul Mahfuz gitu ya. Lembaran-lembaran yang sudah tertulis jadi skenario besarnya gitu. Iya, kalau di saintifik itu beberapa ilmuwan psikologi menyama apa ya, mungkin istilah pikiran bawah sadar istilahnya, tapi jangan terjebak pada istilahnya. Karena semua cerita hidup kita, bahkan sebelum kita jadi tubuh ini, itu sudah ada catatannya gitu. Nah, pada saat kita lahir dalam, sebut saja, dilahirkan dalam kehidupan 3 dimensi ini, gitu aja. Sekarang kan kita juga hidup di dunia sosmed, teman-teman. Tapi tidak 3 dimensi. Layar datar, ya enggak? Iya, iya. Ya, kita juga hidup di dunia imajinasi kan. Dunia orang galau. Dunia orang orang pembenci. Itu kan ada dunianya juga. Mm-mm, mm-mm. 4D, 5D, macam-macam. Nah, yang paling penting adalah pada saat kita mengalami sesuatu, dan kita coba mengolah di batin kita pakai akal yang jernih. Nanti lembaran lauhul mahfuz itu, oh ini rupanya ceritanya. Saya sudah manifestasikan. Oh ini toh ceritanya. Tapi jangan dibatasi pemahaman ini dalam konteks waktu linier. Karena di lauhul mahfuz itu nggak ada waktu linier. Semuanya terjadi bareng. Timeless, Nah, spaceless ya. iya, makanya analogi yang cukup membantu begini teman-teman. Misalnya ada gambar origami, ya, puzzle-puzzle ya, puzzle-puzzle ya. Puzzle-puzzle itu satu gambar, misalnya ada pohon, ada gajah, segala macam, itu dipotong-potong ada 100. Nah, kehidupan kita, oh, potongan 1 nemu, potongan 2 nemu, potongan 3 nemu. Nah, mulai nggak lihat gambar utuh. Nah, menurut saya, orang-orang yang sudah sampai pada ketunggalan, ketika dia bingung melihat fenomena hidup, dia balik lagi ke gambar utuh itu. Oh, memang ini harus terjadi kok. Emang ini harus saya alami. Begitulah adanya, begitulah kenyataannya. Jadi ridho dan diridhoi. Jadi dengan sering-sering kita meditasi atau mensucikan jiwa kita, akal kita, hati kita, nanti kelihatan tuh Al-Qur'annya. Ingat ya, Al-Qur'annya itu cerita utuh kehidupan di batin semesta. Nah, begitu cerita utuh kehidupan itu ditampilkan, nah dalam konteks Islam jadilah Al-Quran yang sudah jadi mushaf. Jadilah Kabbalah versi dari Yahudi. Jadilah misalnya perjanjian lama, perjanjian baru. Jadilah misalnya Tao Te Ching. Jadilah Bhagavad Gita. Itu sebabnya misalnya di surat lain Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Alif, kita udah bahas itu ya Ustadz ya. Alif Lam ya. Alif kesadaran, aku sang aku, Lam Jibril, Mim hati Muhammad simbol. Satchit Ananda. Jadi kitab itu dalikal kitab. La riba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang sadar. Jadi mulai sekarang juga teman-teman, muttaqin itu diartikan mereka yang sadar utuh penuh. Eling lan waspodo gitu. Supaya kita selalu sadar gimana caranya? Ada bantuannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Ada tatakun di situ. Jadi sekarang mulai kita pakai nih terminologi Al-Qur'an. Muttaqin itu adalah orang yang telah sadar banget. Muttaqin. Tatakun masih proses terus.
Hmm. Bang, satu lagi, jadi bisa dibilang nggak apa kurikulum manusia ini yang 8 miliar itu pola-polanya tuh pasti ada di Al-Qur'an gitu ya? Pasti template-nya udah ada, bukan Hmm. cuma yang 8 miliar. Yang pernah Oh iya, nongol di bumi ini cerita pengulangan, bukan cuma 8 oh miliar, iya iya, bukan iya iya cuma betul. manusia, kambing, hewan, tanaman, semesta, planet. Kan kadang begitu dikaitkan dengan kosmos, dikaitkan dengan bumi kecil, mikrokosmos. Tadi ya mata sutradara itu ya. Oke oke. Ya. Nah, makanya saran saya eh, yang bisa saya biar teman-teman juga mengalami, saya juga lakukan pada diri saya. Coba lihat cerita utuh kita pribadi. Kan ada cetakannya di batin kita. Nah, tarawih itu kan dia ngeliatin itu kan. Wah, ini belum saya makna, ini masih menderita saya. Kalau belum dapat hikmahnya, belum mensyukurinya, pasti diulang lagi. Enggak juga dikasarin gitu. Caranya kasar. Itu yang kemarin di Abasa itu, di An-Najiyat itu, rindunya pada Tuhan dikasih derita, kasar cara keluarnya. Hmm. Gimana Bu Yanti, Ibu mau cara kasar keluarnya roh itu, atau cara dengan berlatih meditasi tiap malam, dia memohon tiba-tiba keluarnya lembut, supaya nanti pada waktu kiamat wustok datang kematian, dia keluarnya lembut. Dan Ininya sudah ya, tahu dia, Pak, ya dia mau bangkit lagi di mana. Hmm. Kalau sudah lembut itu, kemudian apakah nanti juga akan bangkit kembali, Bang Dame? Saya kemarin di Tiga Fakir ditanya begitu di forum. Saya bilang, emang kenapa kalau bangkit lagi? Oh, Kan iya. apa yang sudah kita punya itu tidak akan hilang. Oke. Makanya kenapa ada orang lahir dari kecil sudah bisa healing, sudah bisa membaca energi, sudah mudah membaca hikmah di balik teks Quran. Tapi ada orang sudah belajar, udah 70 tahun, masih susah juga. Jadi nggak apa-apa juga ya. Jadi bisa lembut ataupun cara yang kasar pun ya itulah perjalanannya masing-masing ya. Atau Bu Yanti, nggak usah terlalu dipikirin. Eh, Dipasrahkan, karena iya, hitungan malaikat kan nggak pernah salah. iya, iya, iya. Oke. Gitu. Karena pengalaman kita deja vu, atau kok saya pernah ke sini ya, kok orang ini kayak dekat sama saya ya, kok saya nyambung sama ini ya. Gimana menjelaskannya itu kalau nggak ada orkestra cerita sebelumnya? Iya. Jadi biar kita sekarang itu melihat Al-Quran itu kita tidak lagi asumsi-asumsi kayaknya enggak. Kan gunanya kita kontemplasi bareng-bareng begini subuh-subuh yang ngantuk-ngantuk ini jadi melek. Itu kan karena kita pingin, waduh biar terang nih gitu. Paling tidak Iya, sekali pertemuan ada 2 poin dapat, iya nggak Bu Ratna? iya, Ini iya. Bu Ratna dari Kanada loh, ini Calgary. Oh iya, iya. Biasa. Silakan. Ada yang mau ini, Ayah, Bu Aida, ada Ibu Fauji juga di sini, Bu. Halo. Undo ya, silakan. Baik, Ustadz, ada lagi yang mau ditambahin? Belum Bang, cukup. Cukup ya. Kelihatannya udah poin-poin di situ tadi udah dapat. Dan kalau kita mau mengalami Al-Quran itu teman-teman, mau nggak mau memang batin itu dibersihkan. Ya, ada di ayat lain, saya nggak tahu teksnya, mungkin bisa dibantu Ustaz Andi. Al-Quran ini tidak bisa disentuh kecuali yang mutohar, disucikan. Cuman diartikan orang wudhu secara lahir ya. Nggak apa-apa juga wudhu sebagai adab, tapi juga batinnya mesti wudhu. Apa artinya batin yang wudhu? Kerendahan hati, ketulusan, niat yang tulus, kasih sayang, nanti terbuka itu.
Nah, yang menarik lagi, kehidupan ini adalah Qur'annya. Kehidupan kita dengan segala rangkaian ceritanya itu adalah Quran, ayat-ayat. Kalau dalam pemahaman umum ya ayat-ayat kauliyah sama kauniyah. Kauliyah itu yang sudah jadi teks Al-Quran, kauniyah itu kehidupan ini. Ya, Bang, semoga ya silakan Ayah Syariat. Bang. Jadi dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kita ini tidak ada bermasalah dengan orang lain ya Bang. Berarti kita hanya bermasalah dengan diri kita sendiri, bermasalah dengan pikiran dan ego kita masing-masing yang tidak mau mendengarkan kata nurani kita, kata hati kita. Gitu Bang ya? Betul sekali. Itu luar biasa itu perjalanannya nyampe ke kesimpulan itu Ayah itu. Itu pasti berkali-kali ada banyak terjadi kesalahpahaman di diri kita. Betul itu Ayah. Jadi saya sering mengatakan itu kepada beberapa teman yang datang ke saya. Masa sih saya udah disakiti, saya udah difitnah. Kok bisa sih itu saya yang bermasalah dengan pikiran saya? Ya coba, kamu sebetulnya maunya apa? Jauh dari dia dong. Ya caranya begini, karena kamu tidak bisa lepas dari dia dengan cara yang elegan baik-baik, ya dibuat cara kasar. Kan sebenarnya kamu inginkan itu terdalam. Kamu sudah tidak bisa tumbuh lagi bersama dia. Nah sekarang kalau dia jauh dari kamu, ya nggak usah bergulat lagi. Kok. Tapi kalau itu masih ada, ya sudah masih ada sisa-sisa kotoran-kotoran ini. Nah saya sering juga mengalami itu. Nggak bisa jumping conclusion Ayah. Kayak tadi yang Ayah sampaikan itu kan sudah konklusi inti tuh. Tidak pernah sebetulnya kita bermasalah dengan orang, apalagi bermasalah dengan calon presiden tertentu. Kita nggak pernah ketemu, kita ribet sama dia. Aneh nggak itu? Allah heran ngeliat orang ini kan gitu kira-kira. Kita nggak kenal paslon 1, paslon 2, paslon 3, ikut-ikutan membenci gitu loh, ngomporin coba. Aneh nggak itu? Iya. Gitu. Ya. Baik Bu ya, semoga di Lebaran ini nanti banyak yang clear kita. Jadi nggak usah gengsi-gengsi juga kalau kita itu, kenapa sih kok saya baikan lagi sama dia? Ya emang kenapa mau membenci, saling benci terus, saling salah paham terus. Gitu. Kan suka tuh kalau ketemu di Lebaran keluarga kan suka tradisi ketemu ya Bu, tapi kan belum, masih banyak tuh apa ya ketidaksinkronan gitu yang ribet-ribet. Nah, sekarang ini kita selesaikan di diri kita. Ya bila perlu kalau kita cukup kuat ininya, himmahnya ya, kehendaknya ketemulah sama orang itu. Atau paling tidak di hati kita, kita clearkan. Masa kita bawa sampai mati kebencian itu? Ibu Soraya maksudnya buku apa ini? Ruang apa? Ruang Mungkin kosong. ruang tanpa nama mungkin. Nah, Oh ya Iya, udah, itu ruang tanpa ada. nama Bang Dame. Ada. Karena kan saya mengikuti semua buku-bukunya Bang Dame sebagai referensi, juga bisa memberikan sedikit-sedikit di keluarga gitu. Terus kemarin saya dengar dari Nova, katanya udah ada ruang tanpa nama. Apakah saya boleh dapat Bang Dame? Iya, boleh Bu. Nanti ada di Tokopedia kok Bu. Tinggal dipesan mudah sekarang. Oh, oke. Ya, terima kasih Bang Dame. Ya, makasih Bu. Mudah-mudahan nanti juga siapa tahu dilancarkan, saya sama Ustadz Andi niat nanti surat, apalagi surat An-Naba itu ya Ustadz ya, itu kalau dibuat buku kecil gitu itu bagus tuh. Ada YouTube-nya, tapi juga ada uraiannya. Karena teks-teks tadi kan teman-teman juga pingin kan, itu masih teksnya itu belum dirapiin tuh ininya.
Ustadz Adi sendiri tuh yang terjemahin tuh dari teks Arabnya kitab kuning. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Insyaallah.